Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian tahu kisah tentang Utsman bin Affan? Nah, hari ini saya akan menceritakan tentang kisah Utsman bin Affan, kisah Khalifah Utsman bin Affan. Tuh. Utsman bin Affan dikenal sebagai laki-laki yang baik hati. Ia berasal dari keluarga yang sangat kaya dan juga terkenal. Meski demikian, ia tidak pernah sombong. Kelembutan hatinya tercermin pada sikapnya. Ia adalah orang yang dermawan, suka menolong, suka bersedekah, dan juga sangat pemalu. Suatu ketika, Utsman berkunjung ke rumah Nabi. Ketika Umar berkunjung, betis Nabi terbuka. Namun, begitu Utsman datang, Nabi langsung menutup betisnya dengan celana kain. Nah, setelah urusannya selesai, mereka pun pulang. Kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, mengapa ketika Umar datang betismu terbuka, tapi ketika Utsman datang engkau langsung menutup betismu dengan celana?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Karena Utsman sangat pemalu." Utsman bin Affan adalah seorang hartawan, kekayaannya sangat banyak dan melimpah. Namun dia tidak sombong dan juga tidak pelit. Meskipun ia kaya, ia tidak pernah menampakkan kekayaannya. Ia hidup dengan sederhana, sehingga orang-orang Mekah sangat menghormatinya. Kemudian Utsman sangat dermawan. Ia terbiasa memberi sedekah kepada para fakir miskin yang ada di kota Mekah. Kebiasaan itu tidak pernah berubah. Ia selalu membagikan harta-hartanya. Ia tidak takut jika hartanya habis. Utsman menjadi menantu Rasulullah SAW untuk kedua putrinya, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Maka Utsman disebut dengan Zunnurain. Zunnurain artinya pemilik dua cahaya. Sebutan itu karena beliau menikah dengan dua putri Rasulullah SAW. Sejak Rasulullah mengajarkan Islam, banyak budak yang mengikuti ajarannya. Hal itu membuat mereka disiksa tuannya. Apakah yang dilakukan Utsman? Utsman merasa iba. Dengan kekayaan yang dimilikinya, ia memerdekakan banyak budak agar mereka terbebas dari kejahatan dan agar mereka terbebas dari kejahatan majikan mereka. Setiap hari Jumat, Utsman memerdekakan seorang budak. Dia juga bersedekah. Ia tak pernah merasa takut kehilangan hartanya. Hal itu membuat Nabi Muhammad SAW memuji namanya. Utsman disebut-sebut sebagai salah satu penghuni surga yang hidup di dunia. Masya Allah. Suatu ketika Madinah sedang mengalami kekeringan. Air bersih sulit diperoleh. Umat Islam dan masyarakat Madinah harus antri untuk memperoleh air bersih. Kaum muhajirin terbiasa minum air Zam-Zam di Madinah. Air sumur yang rasanya seperti air Zam-Zam adalah air di sumur Raumah. Tapi sumur itu milik seorang Yahudi. Ketika kekeringan, si Yahudi itu memperjualbelikan air dengan harga yang sangat tinggi kepada para kaum muslimin. Hal itu membuat mereka resah, khawatir. Nah, setelah Utsman tahu, Utsman berniat membeli sumur itu untuk menolong mereka, umat muslim ya. Pemilik sumur itu awalnya nggak mau,
Tapi setelah mendapatkan harga yang sangat tinggi dari Utsman, akhirnya ia menyerahkan sumurnya. Setelah itu Utsman menyerahkan sumur itu kepada kaum muslimin untuk diambil airnya secara gratis. Sejak saat itu, kaum muhajirin dan masyarakat Madinah bersuka cita. Mereka sangat senang karena mereka dapat mengambil air sumur dengan gratis. Hingga hari ini sumur peninggalan Khalifah Utsman bin Affan pun masih ada. Masya Allah. Pada masa Khalifah Umar pernah terjadi paceklik. Pada masa Khalifah Umar ya, pernah terjadi paceklik. Banyak petani yang gagal memanen gandum dan kurmanya, sehingga persediaan makanan pun menipis dan warga Madinah pun terancam kelaparan. Suatu hari puluhan unta membawa karung berisi bahan makanan. Suatu hari puluhan unta membawa karung berisi makanan ke Madinah. Rupanya itu milik Utsman bin Affan. Bahan makanan itu kemudian disimpan di gudang. Melihat hal itu, pedagang Yahudi berdatangan berbondong-bondong. Mereka ingin memborong bahan makanan milik Utsman. Mereka menawar dengan harga yang sangat tinggi. Kemudian Utsman minta mereka membayar dengan harga 10 kali lipat. Namun mereka tidak sanggup. Utsman berkata, Allah lah yang sanggup memberi ini dengan harga 10 kali lipat. Maka makanan ini aku sedekahkan di jalan Allah. Aku berikan seluruhnya kepada fakir miskin. Padahal orang-orang Yahudi tadi ingin sekali membelinya dengan harga yang sangat tinggi. Tapi Utsman menantang mereka dan mereka tidak sanggup. Utsman akhirnya menyerahkan semua makanan itu kepada fakir miskin dengan gratis karena beliau yakin Allah akan melipat gandakan semua rezekinya. Kemudian ketika Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah, wilayah kekuasaan Islam telah meluas ke berbagai negara. Akibatnya terdapat perbedaan bahasa dan dialek. Hal itu menimbulkan perbedaan dalam membaca Al-Quran. Perbedaan itu sering menimbulkan perselisihan di antara mereka, bahkan nyaris menimbulkan peperangan di antara sesama umat Islam. Para sahabat melapor kepada Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian Khalifah Utsman bin Affan menugaskan Zaid bin Tsabit untuk memimpin pembukuan mushaf Al-Quran. Acuannya adalah mushaf yang pernah dikumpulkan pada masa Khalifah Abu Bakar. Setelah selesai disalin, mushaf acuannya diberikan lagi kepada Hafsah. Hafsah ini adalah putri Umar bin Khattab, sekaligus istri Rasulullah SAW. Sedangkan mushaf-mushaf yang lain dikirimkan ke berbagai negara. Akhirnya umat Islam kembali bersatu. Mushaf itu kemudian menjadi acuan umat Islam dari masa ke masa hingga saat ini sampai kita bisa membacanya ya. Di masa kepemimpinan Khalifah Utsman, beberapa gubernur kurang cakap, ada yang kurang cakap dan sering mengecewakan rakyat. Hal itu dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam untuk menghasut rakyat agar melakukan protes ke Madinah. Melihat keselamatan Khalifah Utsman bin Affan terancam, para sahabat meminta putra-putranya untuk menjaga rumah Khalifah Utsman bin Affan. Namun Khalifah Utsman bin Affan meminta mereka untuk kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Khalifah Utsman bin Affan khalifah sendiri yang akan menenangkan rakyatnya. Awalnya para demonstran hendak kembali ke rumah mereka setelah bertemu khalifah. Namun keputusan mereka berubah
ketika di tengah jalan Khalifah Utsman bin Affan difitnah, kemudian sekelompok orang kembali ke Madinah dan mengepung rumah khalifah. Akhirnya orang-orang itu nekat memasuki rumah khalifah. Mereka berbuat jahat kepada Khalifah Utsman bin Affan hingga beliau meninggal dunia. Beliau meninggal dunia pada usia 79 tahun. Nah, itulah kisah Utsman bin Affan. Dari kisah tersebut banyak yang bisa kita ambil ya hikmahnya. Sifat-sifat Utsman bin Affan yang sederhana, tidak sombong, gemar bersedekah, suka menolong, dan masih banyak lagi. Nah, oleh karena itu mari kita tiru sikap-sikap yang dimiliki oleh Utsman bin Affan. Mari kita teladani. Apalagi jika kita lakukan di bulan Ramadan ini, insya Allah Allah akan melipat gandakan pahala-pahala kita. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.